Hai Swipers, tahu nggak faktanya 1 dari 4 pria dan 1 dari 5 wanita penduduk dunia menderita hipertensi dan Indonesia menempati peringkat kelima loh untuk negara dengan kasus kematian akibat tekanan darah sistolik yang tinggi di dunia dari tahun 2009 sampai tahun 2016. Dengan proporsi laju kematian yang tidak banyak berubah atau hanya turun sebesar 0,04%. Nah, di episode kita ini akan kita kupas lebih lanjut lagi tentang obat hipertensi. Bersama saya, Apoteker Yulia, hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi pembuluh darah memiliki tekanan darah yang tinggi dan persisten. Nah, menurut guideline Eropa nih Swipers, dikatakan memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi jika tekanan sistolik atau keluar dari jantung itu sebesar lebih dari 140 mm Hg. Nah, dan atau diastolik atau tekanan yang masuk ke dalam jantung itu sebesar lebih dari 90 mm Hg. Namun, ada beberapa sumber nih Swipers yang mengatakan bahwa jika tekanan darahnya sudah lebih dari 130 mm Hg, itu sudah bisa dikatakan sebagai hipertensi stage 1 atau tahap pertama. Nah, untuk selengkapnya, Swiper bisa melihat di gambar berikut ini ya, bahwa Indonesia memiliki peringkat kelima di dunia untuk kasus kematian akibat tekanan darah sistolik yang tinggi. Nah, apa penyebab hipertensi? Penyebab hipertensi ini digolongkan menjadi dua Swipers. Ada hipertensi yang primer dan hipertensi yang sekunder. Kalau hipertensi primer ini dikenal dengan hipertensi esensial yang penyebabnya itu sebenarnya tidak diketahui dengan pasti. Cuman diduga ada kaitannya dengan faktor ekspresi genetik dari pasien tersebut. Sedangkan untuk hipertensi sekunder itu diakibatkan oleh faktor lingkungan seperti misalnya kelebihan berat badan atau konsumsi dan obat-obatan. Nah, hubungannya antara faktor-faktor tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut ini ya Swipers. Jadi, faktor genetik pun atau hipertensi primer ini dengan faktor lingkungan itu bisa memadupadankan, bisa berkombinasi menjadi faktor intermediari sehingga menyebabkan hipertensi. Nah, untuk kasus hipertensi yang terbesar itu mayoritas disebabkan oleh faktor dari primer, yaitu yang tidak diketahui penyebabnya atau karena faktor genetik. Nah, untuk terapi hipertensi itu ada apa aja sih? Sama seperti diabetes mellitus seperti video sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Apoteker Hilya. Nah, untuk terapi hipertensi ini adalah kunci utamanya modifikasi gaya hidup. Karena sayangnya hipertensi ini tidak akan hilang atau tidak akan sembuh, sehingga tujuan terapi utamanya adalah mencegah atau meminimalisir kerusakan kardiovaskular pasien. Saya ulangi lagi ya, untuk mencegah atau meminimalisir kerusakan kardiovaskular pada pasien. Jadi, modifikasi gaya hidup yang disarankan adalah yang pertama, pembatasan konsumsi garam dan alkohol, lalu disarankan untuk mengkonsumsi sayur dan buah. Lalu, Swipers juga disarankan untuk menurunkan berat badan atau menjaga berat badan dalam indeks ideal. Dan Swipers diharapkan untuk berhenti merokok dan selalu rutin melakukan aktivitas fisik reguler. Nah, selain modifikasi gaya hidup, pasien juga harus rutin mengonsumsi obat-obat hipertensi loh. Nah, untuk obat-obatan hipertensinya adalah obat antihipertensi untuk tahap awal itu disarankan diberikan secara monoterapi atau tunggal. Namun jika kondisi pasiennya ini tidak memungkinkan nih Swipers, akan diresepkan terapi kombinasi. Ada 5 kelas terapi yang biasa digunakan. Yang pertama ada ACE inhibitor, ada ARB, lalu ada beta blocker, ada dihidropiridin CCB atau calcium channel blocker, dan diuretik. Nah, kelima kombinasi ini sudah terbukti secara ilmiah dan kuat untuk digunakan secara sendiri atau digunakan secara kombinasi. Nah, kombinasinya dapat dicontohkan melalui gambar berikut ini ya Swipers. Jadi kalau Swipers lihat, ya ada garis hijau tegas ya. Di situ menandakan bahwa umumnya nih, biasanya yang digunakan di praktik lapangan adalah kombinasi dari
thiazid diuretik, ACE inhibitor, dan golongan dari kalsium channel blocker, atau thiazid diuretik dengan kalsium channel blocker dan golongan ARB. Nah, lalu di situ swiper bisa lihat ada garis hijau putus-putus, yaitu untuk kombinasi beta blocker, thiazid, dan kalsium channel blocker misalnya. Nah, itu biasanya penambahan beta blocker itu khusus untuk pasien yang mengidap serangan jantung. Nah, bisa juga ditambahkan dengan agen lainnya yaitu metildopa jika pasien itu sedang mengalami kehamilan. Jadi untuk hipertensi gestasional itu biasanya ditambahkan metildopa. Nah, untuk garis merah itu menandakan kontraindikasi ya. Jadi untuk golongan ACE inhibitor dan ARB tidak boleh digunakan bersamaan karena cara kerjanya yang sinergi sehingga dikhawatirkan akan terjadi duplikasi terapi. Ya, kita akan bahas satu persatu obat antihipertensi. Dari golongan yang pertama, yaitu golongan ARB atau angiotensin renin blocker. Nah, untuk contoh obat ini adalah kandesartan dan valsartan. Untuk kandesartan, sediaannya ada yang 8 mg dan 16 mg, sedangkan valsartan itu ada yang 80 mg, ada yang 160 mg ya. Nah, dan cara kerjanya dari golongan ARB ini adalah mencegah angiotensin itu untuk menempati reseptornya sehingga tekanan darah bisa terkontrol. Nah, umumnya yang sering diresepkan itu adalah kandesartan karena dia yang relatif lebih aman dibandingkan teman atau saudaranya yaitu valsartan. Kenapa? Karena efek sampingnya itu hampir tidak atau jarang ditemui daripada valsartan. Sedangkan kalau saudaranya yang valsartan ini biasanya akan menimbulkan efek samping yang sering ditemui itu adalah batuk kering maupun hiperkalemia. Nah, untuk golongan selanjutnya ada ACE inhibitor, yaitu contohnya captopril dan ramipril. Nah, kalau captopril sebenarnya ada banyak sediaannya, yang terkenal tuh 12,5 mg dan 25 mg. Untuk ramipril itu yang 5 mg dan 10 mg. Nah, untuk captopril ini dia kan kerjanya hampir sama dengan ARB ya, tapi bedanya dia bekerja pada enzim yang menghambat pembentukan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kalau yang tadi itu kan dia menghambat penempelan angiotensin 2-nya pada reseptornya. Kalau ini di sebelumnya. Seperti itu. Jadi, nah untuk efek sampingnya karena cara kerjanya seperti ini, itu dia juga menghambat metabolisme bradikinin sehingga bisa menimbulkan efek batuk atau gatal di saluran pernapasan. Sehingga efek samping yang sering ditemui pada golongan ini adalah batuk dan hiperkalemia juga. Golongan selanjutnya adalah beta blocker dengan contohnya propanolol dan metoprolol. Nah, kalau propanolol itu biasanya yang terkenal adalah dosis 10 mg. Nah, cara kerja dari golongan ini dia itu menghambat reseptor beta 1 yang ada di jantung. Sehingga dia biasanya diresepkan untuk pasien yang mengalami gangguan jantung juga. Jadi ini adalah obat hipertensi khusus untuk pasien yang mengalami serangan jantung atau mengalami gangguan jantung. Nah, untuk golongan selanjutnya adalah dihidropyridin CCB atau kalsium channel blocker dengan contohnya amlodipin dan nifedipin. Nah, kalau swipers tahu pasti udah sering lihat nih ya, amlodipin tuh biasanya sediaannya 5 mg dan 10 mg. Nah, kalau nifedipin tuh 10 mg biasanya yang sering diresepin. Nah, untuk golongan amlodipin dan nifedipin ini dia itu mengeblok atau menginhibisi dari kanal kalsium sehingga kontraktilitas otot jantung dan kontraktilitas pembuluh darah itu dihambat. Nah, untuk golongan yang terakhir adalah diuretik. Nah, ini ada golongan thiazid dengan contohnya hidroklortiazid dan loop diuretik atau diuretik kuat contohnya furosemid dan diuretik hemat kalium atau spironolakton. Informasi yang perlu swipers tahu untuk diedukasi ke pasien adalah bahwa penggunaan obat-obatan diuretik ini harus diminum pagi hari. Kenapa? Karena ada efek diuresis atau pasien akan cenderung untuk sering buang air kecil sehingga harus diminum pada pagi hari dan tidak disarankan untuk diminum di malam hari karena akan mengganggu jadwal tidur dari pasien. Nah, untuk selengkapnya swipers bisa melihat tabel berikut ini ya. Oke, kesimpulannya pengobatan hipertensi ini harus dilakukan seumur hidup ya swipers. Jadi kepatuhan pasien menjadi kunci utama keberhasilan terapinya.
Karena tujuan terapinya adalah untuk mencegah atau meminimalisir kerusakan kardiovaskular pasien. Modifikasi gaya hidup diperlukan agar pasien lebih sehat dan jangan lupa untuk rutin mengonsumsi obat-obatan hipertensinya. Nah, itu tadi penjelasan tentang obat-obat hipertensi. Kira-kira Swipers sering layanin obat hipertensi yang mana nih? Komen di bawah ya. Nah Swipers, aku mau infoin kalau di SwipeRx Belanja lagi ada promo SOS September on Sale untuk subkategori vitamin dan suplemen, kardiovaskular system, dan masih banyak lagi. Promo ini berlaku cuma sampai 30 September 2022. So, langsung aja cek promonya di aplikasi SwipeRx melalui link yang tertera di kolom deskripsi di bawah ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, sampai di sini dulu ya episode Pharma Kepo kali ini. Kalau Swipers mau kita bahas topik-topik lain, komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi konten kami selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya Swipers, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Pharma Kepo, kepoin habis farmasi. Swipe RX.